Halo Sobat Estrus Mania, balik lagi pada channel pertanian kesayangan kita semua, Raja Estrus Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin memberikan informasi mengenai menghitung dosis pupuk untuk tanaman. Pada video sebelum-sebelumnya, Mimin sudah membahas mengenai pengaruh tekstur tanah terhadap kualitas dan pertumbuhan hijauan makanan ternak. Bagi teman-teman yang belum mengetahui informasi tentang pengaruh tekstur tanah terhadap kualitas dan pertumbuhan hijauan makanan ternak, teman-teman bisa berselancar melalui link deskripsi di bawah. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke baik, pertama-tama saya ingin memberitahukan latar belakang kenapa video ini dibuat. Jadi ceritanya ketika beres-beres kamar, saya ketemu dengan buku catatan saya dan ketemu dengan rumus-rumus menghitung kebutuhan pupuk dasar dan pupuk urea. Waktu Mimin diberikan tugas dosen memberikan dosis pupuk pada tanaman rumput. Nah, saya pikir bagus juga nih kalau misalnya dibuat konten. Nah, akhirnya Mimin buat beneran deh kontennya. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu Mimin ingin memberitahukan bahwa terdapat dua jenis pupuk bila ditinjau dari daya serapnya, yaitu pupuk dasar. Pupuk dasar itu yang lama terurai di dalam tanah, dan pupuk N. Pupuk N ini seperti nitrogen atau urea ya, yang mudah sekali larut ya. Nah, pupuk dasar atau pupuk yang lama terurai ini itu seperti pupuk kandang, pupuk KCL, pupuk TSP, dan pupuk dasar ini pada pemeliharaan hijauan pakan ternak lebih responsif terhadap tanaman legum. Sedangkan pupuk N atau urea yang mudah larut, pupuk urea ini lebih responsif terhadap tanaman rumput. Dan berdasarkan komposisi penyusunnya, pupuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Kenapa dikatakan pupuk majemuk dan kenapa dikatakan pupuk tunggal? Disebut dengan pupuk majemuk karena terdiri dari beberapa unsur senyawa kimia. Contohnya seperti pupuk NPK. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas dosis pada pupuk tunggal ya, yang pupuknya hanya terdiri dari satu jenis senyawa kimia ya. Nah, untuk pupuk dasar ini teman-teman bisa memberikan dengan dosis seragam dengan jenis tanaman apapun. Dosisnya bisa diberikan sama, yaitu bisa teman-teman lihat di mainboard. Dosis untuk pupuk kandang dapat diberikan dengan dosis 20-30 ton per hektarnya. Nah, sedangkan untuk pupuk KCL atau senyawa kimianya K2O dapat diberikan sebesar 200 kg per hektar. Sedangkan untuk pupuk TSP P2O5 dapat diberikan sebanyak 200 kg per hektarnya. Dan untuk pengulangan pupuk dasar ini, pengulangannya bisa dilakukan setiap tahunnya dengan asumsi tanah garapannya diberdayakan terus-menerus dan tidak stop tanpa henti ya. Nah, sedangkan untuk dosis pupuk N atau urea per sekali tanam interval itu bergantung pada produktivitas tanaman per satuan luas atau periode. Yang kedua, efisiensi pupuk. Dan yang ketiga, jenis pupuk yang digunakan, pupuk kimia kah atau pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, kenapa jenis pupuk ini mempengaruhi dosis pupuk N yang diberikan? Karena dalam pupuk kimia dan pupuk kompos itu konsentrasi kandungan N-nya berbeda-beda ya. Kalau di pupuk kimia itu rata-rata pupuk urea yang dijual di pasaran itu memiliki konsentrasi sebesar 46%. Sedangkan pupuk organik itu memiliki konsentrasi N sebesar rata-rata 1% ya. Jadi beda sekali gitu. Nah, karena sifat dari pupuk urea ini mudah larut dan mudah sekali untuk terserap, maka pemberian pupuk urea dilakukan ketika mulai memasuki fase generatif atau fase pembentukan buah, atau kalau di tanaman rumput hijauan ternak pada saat daun rumput itu sudah mulai banyak ya. Beda halnya dengan pupuk majemuk seperti pupuk NPK yang lama terurai. Ketika pupuk itu digunakan sekian waktu, pupuk itu masih berbentuk dan masih ada karena lama terurai.
Sedangkan kalau pupuk urea yang baru ditebar 2 hari saja langsung sudah nggak kelihatan jejaknya karena memang cepat sekali terurai dan mudah larut di dalam air. Nah ini langsung saja kita masuk ke dalam Excel. Nah ini Mimin sudah membuatkan contoh dari perhitungan dosis pupuk urea ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah sebelum kita mulai menghitung analisanya, kita harus menyamakan persepsi antara Mimin dan teman-teman sekalian ya, biar tidak salah paham. Untuk harga pupuk urea sendiri yang non subsidi itu Mimin asumsikan harganya 15.000 ya, sedangkan yang subsidi harganya itu 2.300 per kilonya ya. Nah sebenarnya pupuk urea ini atau yang pupuk kimia sangat disarankan oleh para penyuluh untuk beralih ke pupuk organik ya teman-teman. Karena dilansir dari berbagai sumber, penggunaan pupuk kimia secara berlebih atau dengan dosis yang tidak sesuai akan berdampak negatif pada ekosistem tanah. Nah guys, ini saya juga membaca sebuah jurnal, bentuknya seperti ini. Nah jadi judul dari jurnal ini itu adalah peningkatan produktivitas tanaman sawi melalui penambahan pupuk kandang ayam dan NPK ya. Jadi dalam jurnal ini tanaman sawi itu diberikan dosis pupuk yang berbeda, dosis pupuk kandangnya dengan pupuk NPK-nya ya. Tanpa menghiraukan dengan harga pupuknya. Jadi pada kesimpulan jurnal ini mengatakan bahwa dosis tertinggi memiliki pengaruh yang sangat bagus. Nah, ketika Mimin menghitung total produktivitasnya dan setelah dikurangi biaya pupuk yang dikonsumsi, nah itu Mimin mendapatkan bahwa kok ini hasilnya malah lebih tinggi margin yang gak diberi pupuk atau yang diberikan dosis pupuk tertentu ya. Nah pemberian pupuk ini bukan hanya melihat seberapa efektif hasil opportunity jika memupuknya dengan dosis yang paling besar ya, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pemberian pupuk dengan dosis tertentu dapat memberikan margin keuntungan yang setara dengan jumlah produksinya ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi bukan kita membaca jurnal yang paling besar dosis pupuknya yang hasil produksinya paling besar, akan tetapi tidak melihat apakah dengan dosis pemberian pupuk segitu banyak dapat memberikan margin ketika dikurangi biaya pupuknya gitu ya teman-teman. Nah dari tabel ini terdapat efisiensi pupuknya. Nah efisiensi pupuk ini Mimin akan menjelaskan dengan menganalogikan pemberian pupuk dengan pemberian pakan pada ternak ayam potong. Mimin akan menjelaskan analoginya seperti apa. Nah dalam istilah peternakan ada yang dikenal dengan istilah feed efisiensi. Jika rumus FCR bobot itu rumusnya total konsumsi pakan dibagi bobot ayamnya, maka feed efisiensi rumusnya itu terbalik, yaitu bobot badannya dibagi konsumsi pakannya ya. Saya akan menganalogikan ayam di umur 19 hari itu mengkonsumsi pakan 1 kilo lebih sedikit dengan bobot ayam 865 gram. Nah berarti feed efisiensinya itu sebesar 85% teman-teman. Nah ini beda halnya dengan pemberian pupuk. Nah tapi menurut berbagai sumber efisiensi pemberian pupuk pada tanaman itu sekitar 30%. Nah bisa meningkat menjadi 50% jika dikombinasikan dengan pemberian pupuk kandang. Nah menurut Mimin sendiri efisiensi pupuk kimia itu bisa meningkat jika dikombinasikan dengan pupuk organik itu, karena pupuk kimia tersebut komplementari efek dengan kandungan unsur makro atau mikro lainnya pada pupuk organik ya. Ini sama seperti halnya meracik pakan unggas atau pakan ruminansia ya. Jadi ada kandungan unsur asam amino esensial yang komplementari efek satu sama lainnya ya. Nah untuk komplementari efek
itu sendiri efek yang saling melengkapi ya, maksudnya itu gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa kandungan nutrisi yang terdapat pada pupuk kandang itu bukan hanya terdiri dari beberapa unsur saja seperti kandungan NPK-nya ya, tetapi ada juga kandungan lain seperti misalnya ya magnesium, kalsium, sulfur, belerang, sulfur atau belerang ya maksudnya, dan unsur mineral mikro seperti boron, tembaga, seng, besi, molybdenum, mangan, klorin, natrium, kobalt, silikon, nikel ya. Nah, yang seperti teman-teman ketahui bahwa unsur-unsur makro atau mikro ini memiliki manfaat yang bisa teman-teman baca sendiri di website yang Mimin telah sediakan di link deskripsi. Websitenya ini menjelaskan tentang apa yang terjadi kalau kekurangan atau kelebihan unsur makro atau mikro tersebut ya. Nah, misalnya di sini kekurangan nitrogen apa yang terjadi gitu, kelebihannya gitu. Kelebihan fosfor apa yang terjadi gitu. Kekurangannya bisa menyebabkan apa. Nah, kalau kekurangan kalium itu apa yang akan terjadi. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Apa yang terjadi kalau misalnya kelebihan atau kekurangan unsur-unsur makro atau mikro mineral ya. Nah, balik lagi ke perhitungan urea. Ini misalnya saya contohkan rumput gajah ya. Rumput gajah itu memiliki produktivitas per hektar per tahunnya itu sekitar 150 ton ya. Berarti jika interval pemanenan rumput gajah itu selama 45 hari, maka tanaman itu dapat dipanen sebanyak sekitar 18,5 ton per sekali panen ya. Nah, di dalam rumput gajah itu sendiri, protein yang terdapat dalam rumputnya itu sebesar 8%. Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwa pupuk urea kimia yang biasa dijual di toko pertanian itu memiliki kadar N sebesar 46%. Sedangkan pupuk kandang atau pupuk tai memiliki rataan persentase N sebesar 1% ya. Dengan efisiensi pupuk, katakanlah misalnya efisiensi pada rumput itu 80%. Meskipun nanti kita akan menghitung efisiensi pupuk yang lain ya, pada tanaman yang lain maksudnya. Nah, ini setelah dihitung maka dapatnya sekian ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, dosis pupuk urea gitu. Yang pupuk kandang modalnya seperti apa, pupuk yang kimia modalnya berapa gitu. Nah, akan tetapi pada realitanya ya, pada prakteknya rumput gajah itu jarang sekali atau bahkan tidak pernah petani-petani atau peternak itu memupuknya dengan pupuk kimia ya. Biasanya petani atau peternak itu memupuknya dengan pupuk kandang ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena misalnya ya peternak yang meternakan sapi itu biasanya mobil bak itu datang ke tempat hijauan membawa pupuk kandang. Nah, terus pupuk kandangnya itu ditabur di halaman rumput hijauannya. Nah, terus rumputnya itu dipanen dan kembali ke kandang membawa rumput ya. Jadi perginya membawa tai kandang dan kembali ke kandangnya membawa rumput ya. Jadi ini kita asumsinya terlalu mahal ini ya. Jadi mungkin asumsinya ini kalau misalnya beli ya, tapi realitanya itu tidak teman-teman. Ya mungkin katakanlah harga tai itu katakanlah 10 lah. Nah, jadi murah sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memupuk lahan hijauan makan ternak itu lebih murah dengan menggunakan tai ya. Karena menggunakan tai itu ya paling modalnya itu paling mobilnya, biaya transportasi sama tenaga kerja saja ya teman-teman. Beda halnya dengan pupuk kimia teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan tanaman-tanaman yang lain? Misalnya ya, Mimin ambil contoh tanaman cabai.
Tanaman cabai itu memiliki produktivitas tanaman per hektarnya itu sekitar, kalau dirata-ratakan ya, menurut data yang Mimin dapatkan, itu sekitar 8 ton per hektar per tahun. Nah, protein yang terdapat dalam tanaman buah cabai itu sebesar 1% ya. Jadi gimana itu perhitungan dosisnya dengan efisiensi pupuk kimia sebesar katakanlah 25% ya. Dengan interval pemanenan misalnya setiap 30 hari atau 7 hari. Saya nggak tahu ya tanaman cabai itu dipanennya setiap berapa hari sekali, jadi memberikan pupuknya itu tidak usah terlalu banyak ya teman-teman gitu. Wah, ini kangkung berapa ya? Wah, 2,6 gram ya. 2,6 gram. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara menghitungnya gitu. Jadi pengkalinya atau pembaginya itu berdasarkan produktivitas tanaman per hektarnya, terus persentase N yang terdapat dalam pupuk tersebut, berapa luasannya juga. Nah, itu dihitung ya teman-teman, sehingga dapat dosis pupuk yang dikehendaki gitu. Untuk rumus-rumus dari perhitungan pupuk urea nanti akan Mimin bagikan melalui link deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung untuk mendownloadnya ya. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa, terima kasih.